Jadi Allah itu tidak akan membebankan kepada hamba seseorang itu melebihi batas kemampuannya. Kalau jenengan belum punya ilmunya tentang riba, ya tidak akan dibebankan terkait masalah riba. Ya mungkin jenengan dulu kan belum terhindar dari riba kan karena belum tahu. Jadi ilmunya belum ada. Tapi kalau sudah ada, apa tetap ambil? Kita itu kalau memberikan untuk orang lain kan mesti dipilih-pilih sing ora dienggo dan ora seneng. Itu salahnya kita di situ. Kalau mau ngasih orang lain itu, ya yang kita masih suka walaupun masih jarang dipakai. Jangan ceng ora seneng paling ora seneng wis panas bahannya dan sebagainya. Kita kasihkan ke orang. Itu bukan pemberian yang terbaik menurut saya. Lah kalau ngasih orang itu harusnya kan yang seneng. Kalau jenengan tidak seneng ya jangan dikasihkan orang seperti itu. Nah kira-kira jenengan itu pengen punya gaji yang banyak atau sedikit kalau kerja? Pengennya kan banyak ya. Apa ada orang kerja aku sithik wae Mas, 50.000 bae rong dino misalkan seperti itu cukup. Kan enggak. Pengennya jenengan mesti 200.000 sehari. Lah kalau seperti itu ya kita memperlakukan orang lain juga seperti itu. Misalkan kok kita punya pekerja, punya pegawai atau orang yang bareng dengan kita, atau kita mempekerjakan orang lain untuk satu peristiwa, misalkan Mas tolong diresiki rumahku Mas, depan itu rumput-rumputnya itu. Kalau jenengan tidak mau dibayar 50.000, jangan bayar 50.000. Misalkan kok jenengan tak anggap, wah aku gila resiki suka kok ngono nek 50.000 kesel tok ya kuat. Jangan jenengan bayar 50.000. Jenengan kasih 100.000, itulah pahala yang banyak di situ ternyata. Tapi kita tidak pernah mikir, wah larang men nih 100.000 seperti itu. Tapi jenengan mau dia dulu. Kita ukur, tapi kalau jenengan mau dengan dibayar 50.000, ya kasihlah yang seperti itu. Maksudnya ngukurnya seperti itu. Itu kalau dari guru-guru kami bilangnya seperti itu. Kalau jenengan itu mempekerjakan ngajak orang buat kerja di tempat jenengan, ya berilah yang terbaik. Jangan diukur aku kerja kesel, tapi kita dikembalikan kita sendiri kita tidak mau menerima. Artinya upah itu tidak pantas gitu ya. Wah kok kerja dino mumput untuk 50.000 kan jenengan mesti miso ya. Ngamu udah kira-kira kalau sudah kerja suatu baru kesel meni sampai kemeringat panasan dan sebagainya untuk 50.000 misalkan. Wah ini ora cocok kan. Ibu bahasanya keperluan sehari-hari kan seperti itu. Bisa jadi orang yang mengumpat seperti itu kok doa, mereka berdoa ternyata usaha-usaha kita bangkrut ya bisa jadi dari situ. Tapi kita kan tidak sadar. Bahasanya nyepatani. Iya, kalau kita bahasa Jawanya nyepatani. Berarti kuling nyepatani. Kuling nyepatani bose. Ya bisa jadi kita rezekinya sempit itu dari situ, bukan karena ribanya juga, tapi kalau riba pasti hukumnya seperti itu. Nah, kan kita jarang memikirkan yang ngoten nggih. Ternyata oh iya, definisi takwa itu juga banyak. Ternyata ketika kita punya keyakinan terhadap orang lain, kalau kita tidak senang dengan diperlakukan seperti itu juga takwa. Kok jenengan misalkan nyuguhi seperti ini, kok jenengan tidak suka, jangan disuguhi orang. Misalkan jenengan tidak suka sayur pete misalkan, ya jangan dikasihkan ke orang sayur petenya ngoten. Kayak kita nggone sing pete tapi ayamnya dimlok dhewe. Ya ayamnya dibagi walaupun mungkin saya cuman cekere kepalanya itu, tidak apa-apa. Tapi jenengan yang dikasih ayamnya. Tapi kan jenengan kepala sama ceker kan masih seneng gitu. Jangan yang sayur-sayur yang sudah wah kius daripada aku rantai Pak mambu sisa enggak kayak kita bawa pula seperti itu. Itu banyak kejadian soalnya. Tidak satu dua. Apalagi yang terkait bantuan beras. Buat beras jatah yang dikasih. Tapi berasnya jenengan pakainya beras mentik. Nah, itu pernah terjadi buat zakat itu bagaimana Pak Ustaz? Sebenarnya tidak boleh zakat itu zakat yang kita berikan selama zakat fitrah kalau kita kan namanya zakat fitrah itu harus sesuai dengan yang kita makan sehari-hari. Tidak boleh lebih rendah, lebih tinggi lebih bagus. Kalau jenengan biasa beli beras dengan harga 15.000 ya itu yang dikasih. Tidak boleh jenengan beli beras jatah yang senilai 7.000 atau 8.000 atau di bawah 10.000. Tapi faktanya di lapangan ngoten nggih. Konten ya. Iya, banyak, tidak konten. Banyak dan nuwun sewu dioplos dengan beras yang bagus. Iya. Itu namanya zakat pengen ngapusi Allah. Dioplos dengan barang yang bagus. Mendike seprapat beras biasanya 5 kilo atau beras jatahnya 5 kilo. Itu kan tidak boleh sebenarnya. Itu dibuat zakat.
Padahal jenengan makannya setiap hari beras mentek misalkan, atau rojo lele misalkan, atau yang lainnya. Ya itu yang kita kasihkan. Kalau bisa yang lebih bagus, biryani, nggak apa-apa. Yang lebih mahal, boleh, boleh. Nah, ngoten. Itu takwa itu sebenarnya di situ aplikasinya, tidak hanya apa ya? Tidak hanya sebagaimana yang kita pikirkan itu hanya sebatas menjalankan ketaatan, menjauhi larangan toh, itu tidak. Tapi dengan kita memperlakukan orang lain itu sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, itu takwa juga. Ngoten. Kan memberi yang terbaik, kita tidak suka memperlakukan orang lain, tapi kita tidak boleh berlaku seperti itu terhadap orang lain. Kalau kita tidak suka diberlakukan seperti itu, ya jangan berlaku seperti itu, maksudnya. Itulah takwa sebenarnya. Kemudian Allah ini tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kadar kemampuannya atau batas kemampuannya. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 itu yang banyak dihafal ini. La yukallifullah. Nah itu, ya kalifullahu nafsah illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan membebankan kepada hamba seseorang itu melebihi batas kemampuannya. Kalau jenengan belum punya ilmunya tentang riba, ya tidak akan dibebankan terkait masalah riba. Ya mungkin jenengan dulu kan belum terhindar dari riba kan karena belum tahu. Jadi ilmunya belum ada. Tapi kalau sudah ada, apa tetap ambil? Atau kepaksa dengan dalilnya yang terpepet niku, waduh harus kepepet meni Mas. Ya. Itu sulitnya, memang perangnya itu sebenarnya di situ. Wah, memang berat. Apalagi zaman sekarang. Wis tanggone pelit-pelit sisan, sedulure rak nyili, was daripada gini kepepet terus kayak itu sudah tidak ada jalan keluar lagi. Ambil lagi. Iya, ambil lagi. Faktanya kok seperti itu ya, dunia itu begitu kejam ngeten nggih. Nah. Padahal kita belum berusaha apa? Kira-kira kalau kita dalam kondisi seperti itu, kita harus seperti apa? Jaluk anak itu, kalau anaknya ngasih, udah. Lah Allah itu apa kurang kayanya untuk menyelesaikan masalah kita kira-kira? Kalau janji Allah apa? Kalau bertakwa kita akan diberi rezeki dari jalan yang tidak kita sangka. Itu satu ya. Takwanya seperti apa? Kalau kita merasa banyak dosa, ya dengan banyak zikir. Zikir itu mendatangkan rezeki tak? Iya. Perbagus sholat kita. Kita pernah enggak ngecek ibadah kita, sholat kita sudah bagus apa belum? Atau minta apa? Tanya sama orang yang sudah sholatnya bagus lah misalkan. Ustaz misalkan, atau Pak, saya sholat saya itu sudah benar enggak sih? Bacaan saya sudah benar enggak sih? Seperti ini. Sudah enggak? Atau jangan-jangan ya cuman rutinitas saja.